Halo Bapak juga Tribuners dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di Ngoper Persib bersama saya Rina Sukmati yang akan membahas nih seputar pertandingan selanjutnya, yaitu laga tunda ya, pekan ke-12 Super League 2025-2026 melawan Malut United yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Kiraha Ternate pada hari Minggu 14 Desember 2025, hanya 4 hari setelah Persib Bandung mengamankan tiket ke-16 besar setelah mengalahkan Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan skor 1-0. Nah, kalau udah ngoper tentunya saya nggak akan sendirian. Di studio sudah ada bersama saya Kang Opik. Halo. Alias Kang Taufik Ismail. Happy ya hari iya, ini, tenang. happy karena senang banget karena akhirnya semalam juga ada beberapa terdengar ya di sekitar rumah saya Boboto berpesta merayakan kemenangan sekaligus juara grup sekaligus mencatatkan sejarah lolos ke babak 16 besar. Nah, banyak sekali ya momen-momen menarik, terutama kita harus acungi jempol kepada kipernya. Kipernya Bangkok United benar-benar serangan bertubi-tubi dari Tom Hai, dari Ramon, dari Andrew, Baros, bahkan Baros dari Andrew di menit-menit terakhir pun berasa bersatu dengan tiang gitu ya. Sepertinya bersahabat. Kiper Bangkok itu sepertinya sudah bersahabat dengan tiang di GBLA, jadi bisa membantu. Iya, saling bekerja sama gitu kiper dengan tiangnya, dan kipernya adalah kiper utama timnas Thailand juga ya. Betul, jadi jadi sangat deg-degan juga ya karena kesulitan mencetak gol, tapi alhamdulillah akhirnya Ramon Tanki mencatatkan gol perdana di ACL 2 yang juga membawa kemenangan bagi Persib Bandung. Nah, gimana nih komentar tentang laga semalam kamu? Ya, laga semalam sangat seru. Saya dari awal tuh nggak nyangkanya Persib bisa begitu mendominasi di 45 menit pertama ya. Dapat penalti tapi gagal, terus serangan terus bergelombang dan akhirnya bisa mencetak gol lewat sundulan dari Ramon Tanque. Memang benar kata Reina, kiper Bangkok bermain bagus tadi malam, dia dan juga dibantu sama tiang ya. Beberapa kali peluang-peluang Persib itu digagalkan oleh tiang gawang. Ketika kiper sudah tidak berdaya, ada tiang gawang yang bisa mematahkan peluang Persib Bandung. Nah, gimana performa dari lini pertahanan sampai penyerangan di pertandingan sebelumnya? Performa lini belakang cukup bagus karena memang mereka juga kesulitan ya untuk masuk ke pertahanan Persib untuk bisa langsung berhadapan dengan Teja Paku Alam. Tapi memang ada momen di babak pertama ketika skema serangan jauh itu hampir menjebol gawang Teja gitu. Tapi ketika di babak kedua memang si pertahanannya udah mulai rapat, udah bagus. Pemain-pemain juga udah banyak turun, tidak terlalu, karena memang ketika babak kedua saya lihat Bangkok yang banyak mendominasi lah, banyak serangan. Persib lebih banyak menunggu karena mungkin juga Bojan Hodak berpikir bahwa ini 4 hari lagi lawan Malut, jadi dia rotasi pemain, jadi satu persatu Ramon ganti Andrew Jung, terus Beckham masuk, Sadil masuk untuk menggantikan Baros dan Berginho. Jadi memang sepertinya sudah kepikiran juga, wah lawan Malut nih harus fresh juga gitu, harus seger gitu pemain. Karena hanya selang 4 hari dan ini laga tidak kalah penting ya melawan Malut karena ini adalah laga tunda, artinya ini kesempatan Persib Bandung untuk mengejar Persija Jakarta dan mendekat ke Borneo FC ya. Jadi laga berikut ini nggak kalah penting. Nah, sebelum ke sana kita masih bahas di ACL 2 ini. Jadi setelah ini Persib Bandung akan melangkah ke 16 besar ya. Dan akan menghadapi berarti nanti runner up ya dari grup-grup yang ada di wilayah timur ya. Dan drawingnya akan diselenggarakan pada tanggal 30 Desember, sementara pertandingannya akan diselenggarakan pada bulan Februari ya, 11. Nah, Boboto 11-12. Iya, Boboto boleh nabung ya dari sekarang. Siapa tahu away ke Australia ke atau away ke Vietnam, ke Korea. Bahkan sekalian liburan yang suka K-pop, suka Persib juga tuh. Nabung dari sekarang mumpung pertandingannya masih nanti bulan Februari. Siapa tahu kita punya rezeki ya untuk away nanti. Nah, oke, kita langsung bahas pertandingan melawan Malut United yang tidak kalah seru karena di sana ini udah diprediksi menjadi laga yang emosional baik bagi mungkin pemain Persib Bandung dan juga para boboto karena ada 4 mantan bintang asing Persib Bandung yang musim lalu angkat trofi bersama, yaitu ada Tyrone Del Pino, David Da Silva, Ciro Alves dan juga Gustavo Franca. Dan
Tiga di antaranya yaitu Tyron, Ciro, DDS adalah saat ini paling produktif ya di Malut United, masing-masing udah mencatatkan 4 gol ya, dan juga ada Yakob Sayurin juga 4 gol. Jadi ini Malut produktif banget dalam mencetak gol. Sekarang pun posisinya ada di kelima ya, kelima klasemen dengan 22 poin. Nah, secara head to head memang Persib Bandung baru 2 kali ya berarti bertemu, satu kali menang, satu kali kalah bergantian gitu. Nah, tapi menurut Kang Opik seperti apa sih karakteristik permainan Malut United pada musim ini? Ya, Malut United kelihatan bahwa mereka ingin mencontoh jejak Persib musim lalu jadi juara. Jadi memang ketika beberapa pemain dilepas, hampir nggak beberapa pemain ya, semua pemain asing dilepas, mereka langsung meresmikan mendatangkan 4 pemain Persib, 4 pemain asing. Ya memang mereka mungkin ingin melihat contoh penyerangan Persib Bandung di musim lalu dengan berporos pada DDS, Ciro, dan Tyron, dan itu juga terjadi di musim ini di Malut United, bahwa memang ketiga pemain ini nih yang jadi poros serangan Malut United di musim ini. Ditambah ada juga Yakob Sayuri, terus juga memang ada juga kemarin saya lihat Fred Butuan juga bikin assist kan. Terus di belakang Gustavo Franca juga ketika dia ke depan sering juga bikin gol gitu, seperti waktu di Persib Bandung. Memang sejauh ini Malut United sudah, kalau memang saya nggak tahu plannya seperti apa, tapi mereka sudah ada di track yang benar lah kalau misalnya pengen tahap demi tahap ke papan atas gitu ya, karena sekarang udah ada di posisi 5 dan mereka juga masih punya kesempatan untuk bisa naik lagi kan, menggeser PSIM, menggeser Persija gitu, dan bahkan mungkin kalau tidak hati-hati Persib juga bisa tergeser oleh Malut United itu. Oke, jadi ini tim yang berbahaya ya. Ya, tim yang berbahaya. Nah, apakah dengan adanya 4 mantan bintang Persib di Malut United saat ini menjadi keuntungan sendiri bagi Persib Bandung karena mengetahui karakter permainan mereka, atau Kang Opik melihat sebenarnya ini Coach Henry Susilo udah menerapkan strategi baru dalam permainan di Malut United gitu, khususnya 4 pemain ini? Henry Susilo juga kan termasuk baru ya, ini maksudnya musim ini dia baru datang bersama juga dengan 4 pemain Persib ini. Jadi saya kira skemanya juga yang diterapkan agak beda dengan musim kemarin ketika Coach Ibran yang menangani, tapi memang serangan sayap masih jadi andalan dari Malut United. Ketika musim lalu mungkin lebih berporos pada Yakob dan Yance, sekarang ada Ciro Alves yang bisa banyak beroperasi di sisi kanan dan kiri juga Malut United, penjaga Malut United. Oke, menarik ya. Berarti nanti mereka akan berhadapan mungkin dengan Baros. Iya, dengan Baros, dengan Bergwinho kalau misalnya ini ya, kalau misalnya diturunkan. Kalau diturunkan, kalau tidak ada rotasi ya, antara yang tadinya duet Brazil jadi duel Brazil ya, antara pemain-pemain Brazil di sisi sayap di Malut maupun di Persib Bandung ya. Nah, setelah menghadapi laga Bangkok United kemarin, tentu saja ini jarak sangat dekat ya, antara laga kemarin dan juga laga berikutnya melawan Malut United. Nah, apakah Kang Opik melihat ada rotasi pemain yang akan dilakukan? Mengingat kemarin juga Dewangga tidak masuk dalam squad list ya. Boboto sih mengiranya dia akan dipasang nanti saat melawan Malut United. Itu seperti apa? Ya, memang kalau melihat terutama mungkin di lini tengah bisa jadi ada rotasi, karena kemarin Tom Hai, Maklok, Luco itu main 90 menit ya mereka, karena yang diganti itu lebih banyak pemain depan dan juga pemain belakang, ketika Eliano diganti oleh Julio Cesar kan, pindah ke tengah, Barba yang menjadi dioperasi di back kiri. Mungkin ada rotasi di lini tengah juga dan di lini depan, karena di lini tengah mungkin ya bisa kayak tadi Dewangga, bisa jadi Dewangganya dimainkannya di tengah karena memang dia bisa beroperasi di tengah, atau gantian Putros yang ke tengah, sementara Dewangga masih tetap di belakang. Mungkin Hai disimpan dulu setengah babak, mungkin nanti dia akan dimainkan di babak kedua. Di lini depan juga bisa jadi akan ada rotasi, Andre Ujung mainkan sejak awal misalnya. Terus antara Beckham dan Sadil, mungkin antara dua pemain itu satu akan jadi starter.
Oke, jadi melihat memang eh, untungnya Persib Bandung punya kedalaman Iya, squad kedalaman squad yang yang baik ya yang menghadapi mumpuni. jadwal padat ini. Jadi pemain Hodak punya banyak lah pilihannya. Ada beberapa pemain muda juga Iya, yang betul betul. sudah mulai Muncul menampilkan ya. muncul dan menampilkan performa terbaik mereka di beberapa laga sebelumnya. Nah, apa nih yang saat ini harus diwaspadai oleh Persib Bandung saat akan menghadapi Malut United? Ya. Malut mereka punya pemain-pemain yang cepat, ya itu harus bisa diantisipasi oleh Persib Bandung. Meskipun di beberapa laga saya kira Persib Bandung juga sudah punya strategi atau rencana lah ketika mereka menghadapi tim-tim yang punya kecepatan gitu ya, karena terlihat gawang Persib jarang kebobolan juga gitu di beberapa pertandingan terakhir ini, terutama ketika di Liga 1 ya Rina ya. Kalau misalnya di Liga Champion kan pernah kebobolan banyak gitu. Tapi ketika di Liga 1 kebobol aja satu, paling satu ketika lawan Madura satu, ketika lawan Borneo kemarin satu. Tapi selain itu pertahanan Persib cukup bagus. Jadi mungkin skema hampir sama kan kalau di Liga 1 gitu ya. Handle-nya cepat gitu kan, kecepatan di sayap jarang ada yang berkreasi di lini tengah gitu kan. Sepertinya ini sudah bisa diantisipasi oleh Bojan dengan ada Putros, ada Barba, ada Eliano, ada Dewangga. Ketika semua mereka itu dimainkan di back sayap, back kiri kanan tuh mereka bisa meredam kecepatan pemain-pemain lawan. Ditambah juga seperti misalnya Baros ketika ditempatkan di sayap kanan, dia bantu juga untuk bertahan. Berginho ketika ditaruh di sayap dia juga mau untuk membantu pertahanan. Kadang ada pemain menyerang yang karena keasikan menyerang jadi lupa ikut bantu pertahanan gitu. Kalau berkaca dari permainan sebelumnya sih sampai Andrew Yung Ya, sampai Andrew Yung udah turun gitu. sampai ke kotak penalti untuk menghalau bola dan lain sebagainya. Nah, dengan jadwal padat ini Kang Opik melihat apa sih modal yang saat ini dimiliki Persib Bandung jelang laga melawan Malut United? Pertama, modalnya mereka mentalnya lagi bagus. Karena baru lolos 16 besar, terus udah lama juga nggak kalah gitu kan ya. Apalagi di Liga 1 mereka rentetan 6 kemenangan berturut-turut. Jadi ini jadi modal bagus juga buat Persib Bandung. Mereka juga kemarin bisa mengalahkan Borneo FC kan, pemuncak klasmen. Berarti secara tim memang udah solid lah gitu ya. Nah, yang keduanya memang kedalaman Persib cukup bagus. Jadi ketika kemarin Teja nggak bisa main, tiba-tiba Fitrah Maulana main bagus gitu ya. Di belakang mah udah aman lah, alhamdulillah gitu. Ketika ada Julio Cesar kadang dicadangkan gitu kan, Patricio Marsisadi sama Barba jadi duet lini tengah. Terus Eliano ada Dewangga sekarang gitu kan. Putros juga kalau misalnya ada Kakang gitu ya. Jadi memang kedalaman skuadnya cukup bagus. Yang agak kurang ini ya mungkin di lini tengah karena sekarang pakemnya udah high clock Lucho gitu kan itu. Nah, 3 itu kayaknya kalau terlalu padat sementara mereka di atas 30 semua usianya. Jadi ya memang harus pinter-pinter lah Bojan Hodak lah untuk meramu di lini tengah ini seperti apa, karena memang bisa jadi Dewangga bisa ditempatkan di situ juga sebenarnya kan. Dewangga bisa, terus Putros bisa, tinggal nanti meramunya seperti apa gitu. Oke, nah itu juga yang menjadi concern Bojan Hodak ya saat awal-awal musim merekrut pemain adalah mencari pemain yang multi posisi, termasuk mempromosikan Zulkifli ya, dia dari akademi yang juga memang bisa bermain multi posisi ya di berbagai lini gitu. Oke, kita langsung masuk nih ke prediksi susunan pemain khususnya karena ini masih dalam era SEA Games dan laga tunda karena ini laga tunda berarti memang masih harus memainkan U23 ya sepertinya karena pekan 12 ini sebelum SEA Games dimulai sebelumnya. Jadi nah ini yang menarik ketika tidak ada Kakang dan Robi. Sebelumnya Fitra, apakah ini akan menjadi giliran pemain muda selanjutnya? Bagaimana prediksi susunan pemain dari Kang Opik? Kalau saya melihat memang Teja tetap diturunin, jadi yang pemain mudanya mungkin karena beberapa kali melihat Najril sudah bisa bermain cukup apik, saya kira mungkin Najril yang akan ditempatkan di lini tengah gitu bersama Maklok dan mungkin Hai itu yang ini. Jadi kalau di belakang mungkin Teja, di
di barisan pertahanan ada Putros. Kalau kemarin Matricardi dari awal, sekarang Julio Cesar nih kayaknya dari awal sama Barba, terus Eliano. Kemarin Eliano kan tidak bermain penuh. Nah di tengah tadi ada Clark, Hai, dan Najril. Sementara di depan bisa jadi Ramon Tanque disimpan dulu nih biar di babak kedua juga misalnya ketika dibutuhkan dia main bagus. Jadi ada Andre Ujung, mungkin Sadil sama Baros. Sadil dan Baros ya, oke. Seperti itu ya, kita lihat apakah nanti Nazril akan mendapatkan kesempatan bermain dari awal ya untuk sebagai pengisi pemain U23. Oke, terakhir nih kita waktunya tebak skor. Dan Bobotoh dan juga Tribuners nih kalau punya tebak-tebakan juga skor melawan Malut United nanti boleh komen di bawah. Nah, kalau versi Kang Opik seperti apa? Versi Kang Ops, versi saya ya, aduh gimana ya? 2-1 lagi deh buat 2-1, 2-1 kemarin 2-1, saya 1-0 ya, kemarin tipis. Iya. 2-1 yang penting menang ya. Yang penting menang. Yang penting menang karena ya baik lagi satu mungkin dari Tyron Chiro atau Dedes ya. Iya. Yang itunya yang Malutnya antara bekas versi belakang biar rame kan. Biar seru ya, Biar seru. biar ada rasa tegangnya. Tapi yang menarik juga karena ini adalah adu pemain sayap juga ya sepertinya antara Baros dan mungkin nanti Chiro dan Sadil dan juga mungkin nanti ada DDS di tengah dan lain sebagainya. Kita lihat seperti apa jual beli serangan antar kedua tim ini yang punya banyak pemain Brazilnya ya. Seperti apa karakter permainan yang akan disajikan oleh kedua tim. Oke, kalau gitu Kang Opik terima kasih banyak telah berbincang-bincang bersama saya di Ngoper. Nanti kita ngobrol lagi di Ngoper selanjutnya. Kita masih punya laga tunda banyak sekali Desember ini. Seperti biasanya Persib masih paling sibuk, ada lawan PSM, terus nanti ada setelah itu pekan ke-15 ada melawan Bayangkara di akhir tahun ya, di penghujung tahun. Baru nanti di awal tahun kita melawan Persija. Nah, Bobotoh dan Tribuners, kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Ngoper selanjutnya. Dadah! Terima kasih Kang Opik. Sama-sama. Dadah Bobotoh dan Tribuners.